Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ferry Amsari dalam acara Let's Show bersama Auriga Nusantara. Lagi-lagi pemerintah kita suka bikin heboh kalau buat undang-undang, aneh-aneh muncul, tidak partisipatif dan lain-lain. Kali ini adalah RKUHP ya, Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang dikritik sangat luas oleh publik karena tidak partisipatif dan terburu-buru. Ada apa dengan pembuatan undang-undang ini? Salah satu yang janggal dan aneh misalnya soal konsep restoratif justice. Yang di restoratif itu aneh-aneh dan bakal menguntungkan para pelaku kekerasan seksual, sementara kemudian berbagai isu yang berkaitan dengan tindak pidana yang tipis-tipis kepentingan politik di dalamnya, seperti tindak pidana korupsi, bisa-bisa mendapatkan restoratif justice. Ini sebuah keanehan, ketidakadilan, tapi lagi-lagi selalu muncul dalam pembahasan rancangan undang-undang yang tidak berpihak kepada publik. Saksikan diskusi soal rancangan KUHP ini bersama Ferry Amsari dan Auriga Nusantara di acara Let's Show. Sudah hadir bersama saya 3 orang yang luar biasa. Satu anak kampung sini, Akamsi. Ya. Bang Apos. Halo, Assalamualaikum. Salam, preman berdasi kita ya. Waduh. Enggak ya? Diaminin juga gimana? Pengen ya. Sebelahnya Mbak Marsha dari ICEL, sebuah lembaga pusat studi lingkungan hidup. Dan di ujung senior saya Mbak Fauziah, peneliti Auriga Nusantara. Halo Bang. Halo Fau. Nah, kita mau cerita dulu dari Fau dan Marsha nih, Bang Apos. Iya. Ini ada keterkaitannya nanti dengan Bang Apos. Siap. Teman-teman berdua ini sedang melakukan advokasi ya, semacam kampanye kepada publik soal pembentukan rancangan undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHP. Ya. KUHP itu sedang dirancang dan cukup cepat, luar biasa. Kan buat undang-undang cepat juga bagus sebenarnya, Pak Marsha. Apa sih masalahnya soal KUHP ini? Ini masalahnya sebenarnya cepet banget gitu ya. Kalau kemarin sebelumnya beberapa tahun lalu gitu ya, kayaknya jadi tren nih dari tahun 2019 revisi UU KPK 2 minggu selesai. Kemudian Undang-Undang Cipta Kerja juga cepet gitu kan, Oktober 2020. Kemudian kalau KPK kan revisi gitu ya. Kalau yang OJK buat baru dan dia merevisi 70 undang-undang. Nah, KUHP ini dia merevisi KUHP kita yang udah dari tahun 81. Prosesnya sebenarnya udah lama, udah bertahun-tahun gitu ya. Terakhir aktif tuh 2012. Kemudian baru mau masuk lagi 2024, dibilangnya di prolegnas, mulai dibahas di 2025 awal. Bilangnya akan selesai dalam masa 2 kali sidang. Sidang yang pertama dianggap yang satu gitu ya, sidang yang kedua ini sekarang dimulai Juli ini gitu. Dalam 2 hari bisa bahas 1767 daftar inventaris masalah. Pintar kali ya. Pakai AI sekarang kan udah canggih. ChatGPT. Udah canggih. Iya, ChatGPT. Revisi KUHP dong. Oh, udah kelar jadi itu. Oh, canggih juga. Canggih. Lalu apa masalahnya? Iya, bikin ChatGPT kan animasi aja boleh, pakai Mbak Marsha. AI ya kan? Iya. Terus masalah dari pembahasan DIM itu apa sih sebenarnya yang dipermasalahkan teman-teman? Nah, karena nggak ada ruang masuk gitu ya bagi teman-teman memberikan masukan secara substantif, kemudian kita berbalas apa sih respon mereka terhadap masukan kita gitu ya, bagaimana ini diakomodasi gitu, seolah gitu ya, klaimnya mereka bilang udah menerima 52 RDPU gitu ya, apresiasi gitu, berarti kan dia menerima gitu ya, membuka ruang, tapi apakah diakomodasi gitu ya masukan-masukan ini dalam draft yang udah ada, atau ya udah makasih noted
noted, thank you, kita lanjutkan yang lain Oh. gitu kan. Gitu aja, nggak diapa-apain masukan-masukan ini. Kemudian juga cepatnya ini bermasalah karena kan kita butuh tahu gitu ya isi substansinya apa. Kalau mereka jalan terus, kita baca, kita nggak sempet riset, gimana kita mau ngasih masukan yang bermakna gitu ya. Dan awalnya bahkan draft-draft ini tuh belum dipublikasikan, tapi sekarang dipublikasikan dengan cepat juga di website DPR paralel, tapi mereka bahas di YouTube. Kan kita jadi bingung mau baca dulu atau mau sambil dengerin YouTube, atau kita nggak tidur sama sekali sambil pagi kita dengerin YouTube-nya, mereka sidang bahas apa kita catat, malam kita buka draftnya, bener nggak nih yang mereka bahas di sini gitu kan. Nanti ini Bang Apos kasih saran-saran tips bergadang sambil menunggu bentuk undang-undang yang baik ya. Nanti Bisa kita siapin nanti aja kan kopi liong ya. Kopi semua kopi liong yang penting itu ya. itu kopi paling hebat sekarang ya. Bagi hebat. Aku ke ini FAU dulu lah ya. Mbak Marsang belajar hukum dulu. Alhamdulillah iya. Iya ya. Dapat naskah akademik nggak? Kayaknya terakhir yang 2012 deh. Ini KUHAP. Heeh. Oh, gimana tuh FAU kalau tidak ada naskah akademik dalam pembentukan undang-undang? Ya, jadi kan sebenarnya Bang, kalau proses pembentukan undang-undang itu harusnya ya sesuai dengan prosedur yang seharusnya gitu. Harus ada naskah akademik. Dari naskah akademik kan kita bisa lihat undang-undang itu tujuannya buat apa. Apa sih yang mau dicapai dalam undang-undang itu sebelum ada draftnya dan dibahas gitu ya Bang. Kalau kita bicara soal ketika undang-undang itu tidak sesuai dengan tahap-tahap proses, ya berarti undang-undangnya cacat gitu. Sama kayak kita bikin donat gitu. Kalau satu tahapnya nggak Kenapa bagus, contohnya donat ya ya? itu lebih sederhana aja sebenarnya. Gampang dicerna ya. Saya lebih gampang Iya, aja iya. gitu. Kalau kita mau bikin donat kan ada tahapannya gitu loh Bang. Ya. Kalau misalnya kita nggak kasih pengembang gitu, kan nggak bagus donatnya. Kalau misalnya undang-undangnya salah satu tahapannya misalnya pertama nggak ada naskah akademik, lalu kurang partisipasi publik, ya kita bisa bilang dong produknya nggak bagus gitu Bang. Jadi secara substansi kita belum betul-betul paham detail pasal-pasal mana yang diubah, pola berhukum bagaimana yang diubah, orang mau ditangkap gimana, orang mau diadili gimana, karena naskah akademik nggak ketemu. Iya, itu satu hal lagi. Kalau kita bicara undang-undangnya benar apa enggak, kan ada dua hal yang mau kita lihat. Yang pertama itu prosesnya dulu, udah selesai apa belum. Yang kedua isinya gitu. Kalau secara prosedurnya aja tuh, prosedur kan hal yang kalau bahas isi kan bahasnya substansi dan berat gitu. Kalau prosedur kan hanya apa sih harus dilakukan, apa sih harus dipenuhi gitu. Kalau itunya aja nggak di alat dan bahannya nggak dicukupi gitu, gimana kita mau bilang ini produknya dari bahan yang bagus loh gitu loh Bang gitu. Ya kalau misalnya pembentuk undang-undang itu memang beritikat baik, setidaknya dia melalui proses yang baik juga dulu sebelum kita bahas substansinya bagaimana gitu. Nah ini Bang Apos, Ya. rumit ya. Jujur pusing banget. Ngerti donatnya doang tuh. Donatnya itu Iya, pakai pokoknya pengembang kan. tujuan pengen bikin donat karena bahan yang nggak jelas jadinya cucur tuh. Gitu. Saya ngerti itu doang. Ya, jadi begini kurang lebih ya sederhananya teman-teman DPR mau buat undang-undang. Cuman masyarakat nggak diajak ngomong. Nah sebagai orang yang potensial ditangkap nih ya, Ya. sebagai preman tukang Aku parkir gitu. ya, Oke, siap. Aku sebagai ini merasa perlu nggak sebuah undang-undang masyarakat tahu termasuk juga preman parkir seperti Bang Apos? harus dari penyampaiannya juga kayak tadi aja bahasa kayak gini sebenarnya saya nggak ngerti ya. Sama. Tapi dengan adanya podcast ini nih, jadi lebih ini aja, lebih apa ya? Kayak saya bikin konten deh, kayak saya bikin konten kan tentang pungli, tentang apa, tentang ya pokoknya apa ya negatif masyarakat lah, yang kelas-kelas bawah tuh. Kalau kita nyampeinnya secara kayak gini itu nggak nyampe tuh. Nah, Tapi harus ada bahasa-bahasa baik kalau kata Ferry Irwandi gitu kan. bahasa bayi Supaya tukang paham. preman parkir pun mengerti. Betul. Nah kalau nggak pernah diajak DPR, Mm-mm. publiknya membahas, publiknya nggak tahu tiba-tiba jadi Nah, itu sih kayak ini ya, apa ya? donat. Iya kayak donat tadi ya itu keterlaluan sih sebenarnya sih. Satu masyarakat yang nggak paham, terus nggak dikasih tahu juga gitu.
ya suka-suka lu aja. Tapi boleh nggak nanti kalau ternyata di KUHP itu untuk berproses hukum, preman parkir cepat betul ditangkap tuh. Tapi koruptor lama betul tuh. Kalau aktivis lingkungan cepat betul ditangkap tuh. Kalau kemudian preman MLM Hah? yang kaya-kaya lama tuh. Harusnya sih kalau saya sih lebih setuju sih dibalik, yang cepat ditangkap tuh yang di atas ya. Karena kalau cuman ngeberantas abang-abang parkir sih sebenarnya gampang aja gitu. Apa tuh? Kayak misalkan kita abang parkir mah ya ngeberantasnya gitu ya. Kita keluar minimarket, dia udah prit, kita cuekin juga dia sakit hati tuh. Lama-lama nggak parkir lagi, kelar gitu. Kalau koruptor Kalau koruptor harusnya di prit harusnya bisa ya. harusnya ngerti, cuman kan ya tahu sendiri lah gini. Ya ginilah nasib jadi WNI. Jadi Jadi nggak adil kalau ke bawah tegas gitu kelihatannya, di atas mah ongkang-ongkang kaki. nikmat sih jadi atas. Makanya jadi preman jangan nanggung. Harus pinter ya. Pinter. Iya benar. Terus Iya. tambang dong mainnya. Wah itu pengen sih, aku Pengen pengen ya. sih, pengen. Supaya mereka yang nggak pengen tuh aktivis lingkungan tuh. Aktivis lingkungan. Nah, DPR selama ini Mbak Marsha pernah nggak komunikasi yang agak lebih ini? Kan aku dengar teman-teman amati dong, datangi kami, awasi. Kami akan ajak komunikasi, kata DPR. Bang Habibur Rahman. Awasi dong, pintunya tutup. Dar, kita dari luar gini dong nih. Ngapain sih dia di dalam gitu? Analoginya gitu. Jangan berprasangka gitu, Bang. DPR kita baik. Baik Mbak semuanya Marsha baik. diajak ngomong sama mereka. Iya nggak, Pak? Kemarin tuh ya hari Senin teman-teman aksi di depan DPR Gerbang Pancasila. Terus Aksi apa? Buat donat? iya mau apa debat publik gitu ya. Terus tiba-tiba dipanggil sama Pak Habib, masuk sini gitu ke rumah gitu kan. Oke, rumah rakyat. Iya, rumah Iya, rakyat, rumah gitu rakyat. kan. Terus habis itu kita perhatiin juga di YouTube udah ada tuh channelnya RDPU dengan masyarakat sipil, padahal kita nggak Oh, pernah dikasih diundang. judul. Oke. Udah kan kita jadi Jebakan merasa, Batman. iya, dimainin aja gitu kan, manipulatif nih. Jadi dia manggil kita seolah-olah baik gitu, padahal kita manggil duluan gitu kan, coba sini keluar gitu, mereka nggak mau keluar gitu. Iya. Padahal anggota DPR baik betulan loh. Baik banget, cinta rakyat ya, pokoknya pendengar yang baik lah. Kita protes apa aja didengar. Iyalah. Itu peristiwa Mbak Marsha itu apa? Kecelakaan lah ya, nggak biasanya baik gitu ya. Miskom kali. Miskom kali. Bang Habib itu baik loh. Tapi selalu. Cuman naskah akademik aja yang nggak dapat ya, naskah draft yang tidak dikasih. Sudah berapa lama sih nggak dapat naskah akademik? Naskah akademik bener deh, yang 2025 ini aku belum baca. Yang terbaru belum? Naskah akademik ya, Kan sudah diundang, diajak RDPU. diundang belum sih, tapi diklaim iya. Diklaim ya. Diundang. Ya kita minta teman-teman waktu itu minta buka dong draftnya gitu ya di awal-awal Februari, di awal-awal 2025 lah gitu. Kemudian diklaim lah muncul RDPU gitu. Padahal yang kita gimana mau ngasih masukan, draftnya aja nggak ada gitu kan. Sama sekali nggak ada draft terbaru. Awal tahun ini gitu, sebelum dipublish di Maret lah itu kan, baru tuh dibuka gitu. Apa aja isinya yang bermasalah? Kalau teman-teman koalisi mencatat 12 isu paling enggak ya, tapi kalau teman-teman lingkungan kami mencatat paling tidak 4 isu gitu. Apa aja tuh? Yang pertama tadi itu sepakat banget untuk pelaporan kasus-kasus gitu ya. Itu susah banget ditindaklanjutin. Kalau ada masyarakat yang melapor ada dugaan pencemaran, dugaan kerusakan lingkungan, itu lama tindak lanjutnya. Dan kalau kita lapor harus ke atasan gitu ya, kalau di KUHP, draft KUHP ini gitu, nggak ada mekanisme ke instansi lain gitu. Tapi ada juga yang cepet gitu pelaporannya, kalau korporasi, perusahaan nih ngelaporin masyarakat yang protes-protes gitu, nah itu cepet banget tuh dapat penetapan tersangka, tiba-tiba ditahan,
dijemput gitulah atau diculik gitu. Kalau karena nggak ada surat-suratnya gitu kan gitu. Terus baru geledah dan sita belakangan gitu kan. Padahal kan untuk menetapkan tersangka harus sudah ada dulu surat-suratnya itu gitu kan. Ya kan berarti kalau nggak ada penculikan dong gitu. Jadi kurang lebih kalau misalnya ada pencemaran lingkungan di RT saya, Iya. terus saya lapor, prosesnya panjang tuh. Ya, Tapi kalau perusahaan karena protesnya panjang, saya demo perusahaannya. Tapi ke perusahaan lapor saya karena demo cepat tuh tangkapnya. Oh, ini bagus nih untuk preman kampung nih. Bagus, melindungi perusahaan. Heeh. Nanti rakyat yang demo bisa ditangkap, preman aman karena melindungi perusahaan. Bisnis baru ini. Bisnis baru itu saling menguntungkan itu. Iya, menarik juga ya. Menarik Biasanya banget. pasang tarif untuk perusahaan bisa ya diamankan dan rakyat nggak bisa protes ke perusahaan itu berapa? Tarif ya. Tarif di kampung ya. Menurut pengalaman aku sih ya. Pengalaman aku Ya, sih ya. Iya, Itu ada per bulan, ada harian, ada tahunan tuh biasanya. Wih. Ya, Harian berapa? harian biasanya tuh kalau harian sih lebih ke uang makan biasanya. Uang makan. Uang makan. Satu bungkus tuh ya. Satu orang 2 porsinya. Karena kan manusia gitu Tenaga kan, ya. manusia lapar itu kan. Kalau Bulanan. kalau bulanan itu biasanya level-levelan tuh. Kalau yang harian biasanya yang Wih. level paling rendah tuh. Oh, Ujung itu tombak, rendah. ya Itu kan? preman biasa tuh. Biasa mingguan tuh atasannya kalau udah tahunan udah nego-nego. Ya, Wah. pakai jas itu biasanya begitu. asik. Biasanya ya, tapi ini di Konoha nih, maaf nih. Bukan di sini. Konoha. Iya. Ya, itu kan memang kita bahas kuhab Konoha ya. Iya, iya. Bukan kuhab negara kita baik-baik. Nggak mungkin aman di sini mah. Iya. Bahagia kita jadi WNI. Apalagi Po masalahnya? Nah gini Bang, kan kalau seperti Mbak Marsha bilang kalau RKUHP ini cepat gitu dibahas, 2 malam tuh selesai gitu ya. Kalau kita bandingkan sama undang-undang yang lebih ke sifatnya ke isu masyarakat adat gitu, itu dia lama bertahun-tahun nggak beres-beres. Nah kenapa dia cepat? Biasanya tuh kalau undang-undang cepat itu ada kaitannya sama kewenangan-kewenangan. Apa sih? Apa yang bisa dilakukan oleh polisi misalnya, apa yang bisa dilakukan oleh kejaksaan gitu, apa yang bisa dilakukan oleh Mahkamah Agung dan aparat penegak hukum lainnya. Di KUHP juga gitu Bang, jadi kan ada kewenangan polisi, apa sih yang bisa dilakukan polisi kepada masyarakat kalau nangkap tuh, apa aja yang boleh dan apa aja yang enggak, diatur dalam KUHP ini kan. Nah karena Ada Miranda Rules nggak? Miranda Rules itu kan gini Bang Apos. Iya. Bang Apos kan sebagai preman parkir nih, Iya. ditangkap sama polisi. Sebelum ditangkap disebutkan dulu hak-haknya. Anda berhak untuk diam. Segala tindakan Anda akan memberatkan Anda di pengadilan. Anda berhak didampingi oleh pengacara. Begitu Miranda Rules namanya. Oh, pernah lihat di film-film. Di film, Di film-film Nah, ya. Di KUHP kita yang baru ada nggak? Ada nggak itu? Sebelum Bang Apos ditangkap harus Iya. diumumkan. kalau tertulis tuh biasanya gini, kalau seseorang ditangkap, kita sebagai masyarakat tuh harus tahu apa sih yang harus penangkapan ini benar apa enggak. Oke. Berarti harus kita tanya dulu Surat. suratnya ada enggak, Surat, ya, oke. identitas bapak sebagai polisi mana gitu, untuk menunjukkan dia benar polisi atau dia Eh, polisi gadungan, mana tahu kan. Preman pakai baju Iya. kaos kan. Nah itu yang diatur di RKUHP sebenarnya. Nah karena RKUHP sekarang ini, karena ini katanya dari pemerintah, usulan ini produk ini berasal dari pemerintah, jadi yang banyak diatur itu adalah menambah apa yang boleh dilakukan oleh polisi Oke. gitu. Apa aja tuh? Misalnya sebenarnya nggak ada yang berbeda dari yang dulu Bang. Kemarin, Nah, cuman tuh lebih agak kuat aja posisi mereka gitu. Oke. Ketika posisi mereka kuat, pasti masyarakat yang masih diduga sebagai pelaku tindak pidana ini, tentu hak-haknya udah mulai dirampas satu persatu gitu loh Bang. Oke. Mulai dari ditangkap, ditahan, kemudian habis itu digeledah, disita barang-barang atau gimana gitu. Nah di KUHP kali ini itu tuh dia lebih powerful kalau polisinya, kalau dibilang lingkungan hidup ya Mbak. Jadi tuh dia jadi koordinator gitu bahasanya sekarang. Kalau dulu tuh cukup berkoordinasi aja sama
penyidik di kementerian lain. Jadi kalau lingkungan hidup kan ada penyidik di sektor kehutanan, ada di sektor Sekarang dia kelautan. kepalanya. Nah sekarang dia kepalanya, mengepalai dan juga mengawasi, Bang. Oh, dua sekaligus. Ya, jadi gimana nih sama penyelidik di luar Polri yang lebih secara spesifikasi hutannya, lautnya, dan sumber energinya lebih bagus daripada penyidik Polri sebetulnya. Jadi Bang Apos, problematika teman-teman ini adalah dulu biasanya di berbagai sektor itu ada penyelidik tersendiri. Misal di kehutanan ada penyelidiknya, Oke. di kelautan ada penyelidiknya. Nah sekarang bos seluruhnya itu ada di kepolisian gitu. Jadi itu tanda memang polisi kita dipercaya ya. Sangat dipercaya. Ya, Mungkin karena bagus ya kerja. porsi kerjanya kemarin kurang, cuman ditambahin kali emang gitu. Sebagai Akamsi percaya nggak sama polisi bakal bagus? Ini polisi Konoha ya. Konoha ya. Iya. Saya ya emang harus percaya sih sebenarnya. Sebenarnya bagus kan. Walaupun rada ngap juga ngomongnya, nih. Rada berat juga nih ngomongnya. Emang harus percaya sih sebenarnya kan. Banyak sih keberhasilan teman-teman kepolisian. Jadi kalau ditambah sih ya. Ya, tahu yang dikasih tugas emang paham. Iya, Ya berdoa aja ya walaupun kita tahu jawabannya apa. Jadi ada banyak problematika penambahan kewenangan aparat dan segala macamnya termasuk kepolisian. Tapi polisi sendiri dianggap tidak profesional ya di dalam berbagai isu. Termasuk juga sebenarnya kalau bisa ya diberikanlah kewenangan ke yang lain ya. Penyidik kehutanan itu bisa lebih powerful dan bisa menindaklanjuti kasus ya. Problematika lain apa ya, Mbak Marsha? Kalau tadi tentang korporasi gitu ya, korporasi itu kan perusahaan. Ada sekarang yang perusahaan, kita bisa bikin perusahaan sendiri nih, seorang kayak abang-abang bakso gitu ya. Sekarang punya cabang di mana-mana, sebenarnya perusahaan gitu ya. Iya. Punya franchise gitu perusahaan. Nah, kapan sih perusahaan ini bertanggung jawab gitu ya sebagai perusahaannya gitu, kayak CV maju mundur misalnya gitu kan, atau PT Hijau Lestari gitu perusahaannya. Kapan perusahaannya bertanggung jawab, kapan orang yang ngurusin perusahaan itu bertanggung jawab. Nah ini masih kecampur di draft yang sekarang gitu. Jadi orang yang ngurusin juga bisa kesangkut gitu. Masalahnya di mana? Masalahnya adalah ada satu ketentuan gitu ya. Upaya paksa, penahanan, penangkapan, penyitaan, penggeledahan yang berlaku pada orang berlaku juga bagi korporasi. Iya. Gimana caranya nangkep Enak bosnya korporasi? Iya kan? Enak bosnya dong. Tanggung jawab korporasi dan tanggung jawab orang pemimpin korporasi yang menjadi perdebatan ya. Iya, nggak terpisah gitu. Jadi orang nggak korporasi kan nggak bisa ditahan, nggak bisa ditangkap gitu. Kalau ditahan berarti orangnya dong yang ketahan gitu kan. Nggak adil, padahal korporasinya yang Mbak Marsha. nakal. Padahal karyawan Mbak kalau Marsha. disuruh mah nganggut aja ya. Topik ini ahlinya Bang Apos. Karena sebagai Akamsi beliau sering meminta sumbangan, mengajukan proposal ya ke perusahaan-perusahaan ya. Istilahnya tuh uang keamanan lah. Uang Uang keamanan. keamanan. Aman nggak perusahaan itu? Uang sama-sama enak gitu kan. Namanya uang sama-sama enak. Iya, uang sama-sama enak, biasanya mereka kalau minta begitu kan. Begitu ya. Oke. Jadi sering ngirim ke perusahaan. Pasti sih. Pasti ya. Pasti hampir sih. Gak usah perusahaan ya, ada warga ngebangun aja pasti disamperin. Nah, kalau tanggung jawab Bang Apos itu pasti itu akan mudah dilaporkan perusahaan tuh besok dengan undang-undang yang baru. Oh gitu. Tapi perusahaan kalau buat masalah sulit tuh, termasuk bos-bosnya. Oke. Nah, bos-bosnya kan buat kebijakan tuh, terdampak lingkungan, orang keracunan semua. Orang seracunan, Nah, tapi yang harus bertanggung jawab bukan orangnya, bukan bosnya, karyawannya. perusahaannya. Oh perusahaan. Ya, yang mau dipenjarakan perusahaannya. Oke. Masuk akal nggak? Perusahaannya dipenjarain. Iya. Ada emang selnya buat perusahaan. Ada. Gimana tuh Nah, perusahaan? itu yang ditemukan oleh teman-teman di KUHAP ini ya yang menjadi masalah. Ini problematika yang agak susah ya di ke depan yang mungkin juga akan rumit untuk diterapkan. Nah, teman-teman ini sedang mengadvokasi lah KUHAP ini agar betul-betul bisa ya kurang lebih dipajang lah apa isi draftnya, Iya. lalu kemudian dibahas, kemudian kita bisa memberikan masukan.
Karena seluruh proses sekarang terutama dalam beracara itu memang banyak ketidakadilan. Sebagai pemuda kampung merasakan enggak ketidakadilan di proses hukum? Ya kalau ngelihat tadi mah udah pasti ya, yang punya duit gede itu lebih aman. Pemuda-pemuda parkir yang menjaga miomber itu Miomber sekali dilaporin warga langsung ditangkap ya kan. Ditambah lagi powernya itu tadi. Yang tadinya tanya-tanya dulu sekarang bisa diginiin langsung tuh kan. sama itu ya. Iya, nggak tahu ntar ke depannya Belum gimana. tentu juga ngaku itu polisi ya. Betul. Ya kasihan juga ya sebenarnya Kasihan juga akamsi ya. emang. Iyalah. Kita harus melindungi itu juga. Emang masyarakat bawah kasihan juga. Iya, gitu. iya. Mereka kan juga kan parkir kadang bukan keinginan pribadi kan. Keinginan siapa? Ya karena males aja kerja. Karena males kerja aja itu. Oke. Orang males. Jadi banyak hal yang kemudian ingin dipermasalahkan di KUHP, terutama proses ya. Sejauh ini dengan cara kilat itu 2 hari selesai dan segala macam, Bang Habib ngapain aja Fau dalam proses itu setelah diberikan masukan? Kan kemarin ngaku-ngakunya RDPU nih diajak walaupun sebenarnya nggak pernah diundang. Nah setelah itu ada nggak komunikasi agar ini bisa jadi lebih baik? Terakhir kan klaim itu kan mereka sudah melakukan 52 RDPU tadi ya Bang. 52 Iya. sama siapa aja Pak? Katanya sih sudah mengakomodir, merangkul masyarakat kata gitu. Tapi kemudian aksi yang dilakukan di minggu oleh masyarakat kan ingin bertemu gitu. Nah klaimnya adalah ya kalau silakan ya datanglah ke sini kami tunggu. Katanya kemarin tuh sampai jam 3 siang begitu. Ditunggu katanya begitu. Mereka ngadain konferensi pers itu di dalam, sedangkan ada orang di luar. Sebenarnya kan bisa aja dia keluar Bang gitu. Menerima begitu. Aspirasi begitu Iya. lah ya. Kalau aku lihat sih klaim-klaim RDPU ini sebenarnya kan kalau kita yang merasa sangat percaya sama DPR ini merasa bahwa oh kita akan didengar. Tapi kan bukti didengarnya itu mana dulu gitu Bang. Apakah benar didengar atau ya cuman ya kami sudah RDPU, checklist. Oh kami sudah bertemu organisasi ini, checklist. Nah kenapa masyarakat sipil itu ingin berbicara atau ingin menyampaikan aspirasi? Karena di RKUHP ini kan penegak hukum, polisi, jaksa itu kan bersentuhan nih dengan masyarakat, si terdakwa. Ya harusnya sudut pandang DPR itu lebih ke masyarakat, bukan sudut pandangnya polisi, bukan sudut pandangnya jaksa, bukan sudut pandangnya gitulah, intinya gitu. Nah ya itu yang dilakukan DPR selama ini. Maunya teman-teman setelah terungkap bahwa naskah akademik belum diperbaiki, draft belum dapat yang katakanlah sudah dapat ya, maunya butuh berapa lama lagi untuk supaya masyarakat bisa baca dulu kasih masukan? Ditunda lah kan kurang lebih upaya pengesahannya, kira-kira berapa lama ya? Kalau targetnya DPR kan kalau nggak salah tuh Oktober ini gitu, karena inginnya itu Bang kan ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru yang akan disahkan 2 Januari, yang akan diberlakukan ya, diberlakukan 2026 ya. 2026. Jadi pengennya tuh sejalan gitu. Tapi kan kayaknya jangan terlalu ambisius gitu loh kalau maksudnya gitu ya. Dipikirkan dulu atau dibahas lagi apa yang kurang gitu. Katanya kan RKUHP ini mahakaryanya anak bangsa gitu ya Bang gitu ya. Harusnya sabar dulu aja prosesnya. Tambah aja mungkin menghimpun aspirasi masyarakat. Undang-undang KUHP ini Bang Apos sudah dari tahun 81. Jadi berapa tahun tuh? Ya udah banyak lah ya. Ini matematika kami bermasalah nih. Sudah puluhan tahun diberlakukan, sudah hampir 43 tahun. 43. Ya, lebih lah 43 tahun ya. 81, saya umurnya lahir 80, umur 44, jadi 43 tahun. Jadi cukup lama. Nah sekarang ada upaya memperbaiki jadi barang baru nih. Makanya disebut mahakarya. Ya, mahakarya Ahmad Dhani, mahakarya itu kan ada berapa album tuh ya. Nah ini album DPR nih, mahakarya nih.
Menurut Bang Apos, mahakarya itu apa aja ya dari wakil rakyat ya selama ini selain KUHAP? Mahakarya ya. Ya, Tadi mahakarya. kan memperbaiki. Ya. Tapi kalau saya denger sih bukannya malah baik ya tadi ya. Baik sih buat yang ono tapi Ono buat ya. yang bawah enggak sih gitu. Nggak bisa jadi dasar ini mahakarya ya. Iya, kalau publik harusnya kalau mahakarya dibuatnya nggak sebentar ya. Iya, Namanya harus juga mahal. mahal ya. Detail gitu. Detail ya. Orang diajak gitu ya. Betul. Kan kalau mahakarya panggung ya orang nontonnya rame kan. Betul. Yang ini mahakarya untuk mereka aja memang. Benar. Ya lebih elit sih. Lebih elit, betul. Nggak kayak ngedenger cerita dongeng gitu ya. Ya memang ini dongeng. Oh, dongeng ini. Karena kan dulu Tangkuban Perahu kan Iya, satu malam. Satu tuh. malam, Roro Jonggrang, Jonggrang ini Prambanan kabarnya juga begitu. KUHP. Ini KUHAP. Oh, KUHP sama KUHAP sama tuh, mahakarya. Mahakarya. Cepat, Heeh. tidak diketahui, Tidak diketahui. sebelum matahari terbit. Mantap. Itu dia. Bagus juga ya bikin film tuh ya. Film siapa? DPR ya? Iya, bisa dipilih. Mahakarya DPR, bagus juga tuh. Bagus emang. Kita usulin ya. Iya. Kalau harapan Mbak Marsha apa untuk KUHAP ini? Untuk proses Bang, Proses. jujur sih ya, Jujur Li sih. Jujur Li. Li, To be honest. to be honest, kita perlu waktu lebih banyak lagi gitu ya. Cuman seberapa lama, not sure juga berapa lama, karena banyak banget yang dibahas. Betul. Pasalnya aja ada 330 pasal gitu. 330 pasal. Gimana bacain satu-satu, kata per kata gitu kan, Iya. karena dalam Mungkin yang baca ini kali ada tuh yang orang India baca cepet kali tuh. Iya, Oke, gitu tuh. Mbak Marsha nggak ngerti tuh teknik itu. Emang harus punya skill itu dulu kita ya. kan ini kata bukan sembarang kata. Nah, itu dia. Ada Pantun, maknanya. cakep. Ada maknanya. Gimana kata ini berdampak gitu bagi kehidupan kita. Ntar Bener. tiba-tiba kita jalan Ditangkep. ditangkep gitu ya, apa alasannya kita nggak tahu gitu kan. Perlu lebih banyak ngaji juga gitu, belajar dari pengalaman 43 tahun kita punya KUHAP yang lalu ini, apa sih apa ya refleksinya, evaluasinya, implementasinya gimana, korban-korban salah tangkap, korban-korban kriminalisasi tadi diajak bicara gitu ya untuk memperbaiki sistem. Ini kan kita bangun Benar. sistem gitu ya. Padahal udah sampai dibikinin film tuh waktu itu kan. Iya. Yang salah tangkap itu kan. Iya, salah. Ada juga teman-teman Bang Apos. Oh iya. Dulu ditangkap, nggak tahu hak-haknya, nangis. Iya. Ya, yang ada film-film itu yang Iya benar. Aku rada ngeri sebenarnya. aku malas nyebut nama sih, tapi nanti hubungannya nggak baik. Iya. Tapi ya mudah-mudahan lah ya, ini akan terus diupayakan, teman-teman terus akan advokasi kan untuk menyuarakan ini, akan lebih banyak hal-hal yang perlu disampaikan ke publik. Resikonya kalau pasal-pasal itu tidak diketahui akan memperbaiki hak-hak orang apa sih, Val? Ya, yang pertama itu ini sih Bang, kan ketika penahanan contohnya, setiap orang kan punya hak kebebasan gini. Ketika ditahan kan itu berarti sudah dirampas nih Ya, sebagian menghilangkan haknya kebebasannya. oleh aparat itu. Kalau jangka waktunya itu terlalu lama dan untuk menyatakan seseorang bersalah atau tidak bersalah kan di pengadilan Bang. Iya. Ketika prosesnya lama, udah terjeruh udah capek makin dulu ya. capek duluan. Biasanya kalau orang ditangkap lama dia ngaku aja udah capek, Iya. ngaku aja. Iya benar. Padahal belum tentu salah juga, Bang Apos. Itu banyak itu biasanya akamsi ditangkap ngaku aja lah. Akhirnya di penjara lama, dianggap pengedar narkoba, padahal Betul, banyak pengedar tuh. intinya nggak ditangkap. Nah itu. Nah itu, ngomong dong. Itu rada jurang ya itu ya. Heeh. Iya. Ya, Ya, apa lagi Po? Ya akhirnya kan masyarakat itu sendiri yang rugi. Kita sebagai warga sipil yang nggak punya senjata, nggak punya power, ya kita sendiri yang dirugikan. Belum lagi gimana keluarga si orang ini ketika ditangkap Betul. atau ditahan, istrinya, anaknya, gimana tanggung jawab, gimana nasibnya.
Iya, orang kalau ketangkep kan bukan ngurangin beban malah nambah itu. Iya, Yang masuk kan ya ada sewa kamar, sewa ini biasanya kayak gitu. Iya. Makin Potong makanan. potong makanan gitu. Iya. Makin nambah yang di rumah tuh makin kerja. Iya, kasihan kan. Kasihan. Jadi tidak hanya hak orang yang ditangkap ditahan, hak keluarganya juga karena penahanan itu bisa berdampak ke dia kan. Tuh. Iya. Terus nama baik juga kan orang. Hilang kan gara-gara itu, Iya. nggak ada kepastian. Kasihan betul nih. Bang Habib, tolonglah ini dua ibu-ibu yang baik ini sudah berupaya membujuk Bang Habib. Tolong Bang Habib. Bang Habib. Apa kita nyembah nih? Nggak usah dong. Habib loh. Oh iya. Tapi terima kasih Bang Apos Ya, makasih. sudah mencerahkan sebagai perwakilan preman sebagai sekaligus orang yang akan memberikan nasihat ke anggota DPR bahwa kami bisa terdampak gitu ya. Iya. Ya, terima kasih juga Mbak Marsha, jangan putus asa. Semangat, Kak. Ya. Semangat. Yes. Habib adalah kita. Ya, kita adalah Habib. Kita adalah Habib. Ya. Boleh nggak disama-samain? Boleh enggak? Oh, enggak mau disamain. Enggak mau disamain. Gak mau dia akrab sama Habib. Makasih juga Fauzia. Mudah-mudahan bertemu jodohnya ya. Amin. Amin paling serius. Oh, Amin paling serius. Lagu asik. Terima kasih. Assalamualaikum.